Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak Ibu berdiri dulu ya, daripada kalau sudah duduk terus. Monggo berdiri dulu, biar nggak jenuh. Nanti saya akan itu bisa hilang nanti kalau sudah berdiri. Tangannya ke atas, biar nggak ngantuk. Samping kanan, kiri, ke depan. Tepuk tangan untuk kita. Kita duduk kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya menyimpulkan apa yang sudah disampaikan Pak Budi sama Mas Indra. Karena waktunya sudah panjang, tidak apa-apa maksudnya kalau mau ditampilkan boleh. Ya. Sesi ini sebetulnya berbicara jamaah tangguh, tadi Mas Indra sudah menyinggung bahwa basis ketika kegiatan pengurangan risiko bencananya salah satu adalah jamaah tangguh. Gerakan jamaah tangguh ini bisa kemudian mereplikasi dari gerakan dakwah komunitas yang sudah disepakati berdasarkan hasil Muktamar Muhammadiyah. Maka dari kalau tadi kemudian sudah Kota Solo misalkan sudah memetakan dari masing-masing cabang ranting apa potensi ancaman yang ada. Dari situlah kemudian dari masing-masing cabang ranting yang ada membuat komunitas-komunitas atau kemudian basisnya masjid. Tadi Mas Indra menyampaikan, misalkan kemudian basisnya masjid, bagaimana membangun kesadaran bersama dengan masyarakat di masing-masing masjid bahwa oh ternyata di sekitar kita ada potensi ancaman. Ancamannya apa? Kalau tadi dari perwakilan BPBD sudah menyampaikan, Pak Budi menyampaikan secara panjang berkaitan dengan bencana yang ada di Indonesia. Oh ternyata di Solo paling banyak adalah potensinya banjir. Misalkan tadi disampaikan juga potensinya adalah angin ribut. Dua potensi yang sudah teridentifikasi ini, maka bagaimana membangun kesadaran bersama yang kemudian dimotori, dipelopori oleh Bapak Ibu yang selama ini sudah menjadi bagian dari relawan Muhammadiyah. Karena basisnya kalau tadi Mas Teguh di awal menyampaikan bahwa MDMC Kota Solo sifatnya nanti menjadi koordinator atau kemudian menjadi motivator untuk mendorong partisipasi dari Bapak Ibu di masing-masing cabang ranting, sehingga masing-masing cabang ranting membangun sebuah komunitas. Karena memang kalau kemudian slide-nya mana Mas? Terus naik dulu, naik. Terus turun terus naik yang ada gambarnya PKI. Nah, kalau kemudian dilihat di sini bahwa ada partisipasi masyarakat. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bersama-sama berperan untuk kemudian kalau saya mengatakan di Jawa Tengah ini tidak ada satu jengkal wilayah pun yang kemudian bebas dari ancaman bencana. Apapun jenis ancaman bencana lengkap di Jawa Tengah. Mau tsunami ada, gunung ada, kemudian tanah longsor di mana-mana, banjir ada, sehingga semua potensi ancaman ada di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, maka membangun kesadaran masyarakat itu harus dimulai dengan cara bersama-sama. Maka tadi Mas Indra menyampaikan dengan prinsip omor itu tidak kemudian membawa bendera sendiri-sendiri, tetapi ketika keluar namanya adalah Muhammadiyah. Oleh karena maka Bapak Ibu di masing-masing cabang ranting untuk kemudian masjid jamaah masjid paling tidak di situ untuk melihat apa potensi ancaman yang ada, kemudian dipetakan, kemudian disampaikan, oh kita itu memiliki potensi ancaman banjir. Di mana banjirnya? Oh sebelah utara rumah kita, sebelah selatan rumah kita. Sehingga ketika misal terjadi banjir, kita mengetahui, oh berarti larinya ke titik kumpul kemana. Maka tadi disebutkan, entah kemudian bahasanya ada gladi posko, entah kemudian bahasanya
untuk memberikan kesadaran, membangun kesepahaman bersama antara kemudian masyarakat dengan Bapak Ibu yang merupakan bagian dari relawan Muhammadiyah bahwa di sekitar kita ada potensi ancaman. Oleh karena itu, kalau kemudian turun Mas, ya paling tidak kalau kemudian akan berbicara masyarakat tangguh, ya bagaimana meningkatkan kapasitas. Kapasitas siapa? Ya paling tidak memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Paling tidak kemudian memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Apalagi Kota Solo beberapa waktu lalu sudah menjalankan di sekolah siaga aman bencana, karena basis paling banyak masyarakatnya salah satunya di sekolah. Maka ketika terjadi bencana di sekolah, ada bencana apa di sekolah, maka masyarakat sekolah sudah paham, sudah siap untuk kemudian paling tidak melakukan penyelamatan diri. Kemudian apa yang disampaikan Pak Budi dan Mas Indra berkaitan dengan bagaimana sistem penanggulangan bencana atau kemudian pengelolaan atau darurat, yaitu menjadi peran dan tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa kemudian bertumpu kepada pemerintah saja, tidak bertumpu kepada kemudian secara struktural di MDMC juga tidak, tetapi kemudian bersama-sama saling bahu-membahu. Maka tumbuhnya kesadaran itu juga berangkat dari membangun komunitas kecil-kecil itu. Maka itulah kenapa perlunya, kalau bahasanya di Muhammadiyah, adalah dengan gerakan jamaah tangguh bencana. Saya rasa itu sedikit yang saya sampaikan karena waktunya sudah 12:30 juga belum kita mau sholat zuhur. Nanti lain waktu bisa diskusi kembali karena saya sehari-hari dengan Pak Nur, belakang ada Pak Nur di satu kampus dengan Pak Nur, sehingga kalau memang mau ada hal yang kita diskusikan, kita sampaikan, bisa kita lakukan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan sesi singkat pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri nasrullah wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Istanto atas closing statement tentang jamaah tangguh. Oke, closing statement yang terakhir dari pimpinan pusat Muhammadiyah dari LRB. Monggo Mas Indrayanto untuk memberikan closing statement di kegiatan ini.